you harus bisa menempatkan diri di posisi dia. Dan banyak orang sales gagal di sana. James, pertanyaannya yang menurut saya berguna banget terus nih buat para yang lagi nonton adalah begini. Skill atau keterampilan apa yang menurut seorang James Gui harus dikuasai di zaman-zaman new normal seperti ini? Dari dulu sampai sekarang, sampai sekarang people skills ya. People skills. Iya. People skills itu penting banget lah ya. People skills itu bukan apa-apa sih. People skills itu adalah gimana caranya supaya orang rasa nyaman sama kita. Orang suka sama kita, orang trust sama kita. Itu aja sih. Ya kalau orang sudah suka sama kita, orang sudah nyaman sama kita, orang sudah percaya sama kita, ya segalanya jadi lebih gampang kan? Iya. That's it sih, people skills sih. Iya. People skill. Cuman pertanyaannya orang normal akan nanya, iya gimana caranya supaya orang bisa suka sama kita Pak James? Nah itu yang butuh diceritain tuh. Gimana caranya orang bisa suka, bisa trust? Oke. Daripada gua teori, lu aja cerita deh. Kenapa lu suka sama gua? Lu aja cerita deh. Ini mengganti, mengganti coaching nih ya. Ini counter coaching namanya gitu ya. Mau juga saya interview Pak James. Memang pertanyaannya tidak prepare semua ini. Pokoknya ya. Betul. Ya, tapi kira-kira what makes you comfortable with me? Kenapa? Kenapa saya anggap orang normal lah ya, suka sama seorang James Gui ya. Pertama adalah karena apa yang dibagikan itu praktikal. Bukan teori. Jadi, Anda jangan ngelihat James Gui itu seminar trainer. Padahal Anda punya bisnis lain. No, anggap konteksnya lihatnya apa? Berarti Anda harus praktis, straightforward praktis. Karena yang dibutuhin sama orang kan praktis. Itu yang pertama. Karena seorang James Gui praktis. Yang kedua, kenapa kok Coach Hannes suka sama beliau segala? Salah satu yang difokusin sama seorang James Gui itu adalah sales. Makanya tadi people skill, kalau dalamnya sales skill. Jadi kalau ngomongin sales, orang ini mempraktekkan sales skill. Ya, James Gui nggak sempurna, seperti halnya Johannes G. Pauli nggak sempurna pasti gitu ya. Kita belajar walk the talk sih, tapi kemungkinan nggak 100% walk the talk. Walaupun kita berusaha, James ya. Ada saatnya sedih juga, ada saatnya nggak semangat juga, ada lah. Tapi poinnya adalah itu. Yang kedua adalah saya lihat James Gui itu orangnya adalah tadi. Selain praktis, dia berusaha untuk walk the talk, khususnya yang dia training kan. Jadi sales segala macam is very good gitu. Yang ketiga, yang banyak orang lupa, dan memang ini tidak mudah, adalah James Gui itu lucu. Fun. Nah, beda sama funny ya. Makanya kadang-kadang ada orang datang ke Gratio Business Workshop Online atau kemarin namanya Gratio Entrepreneurs Gathering gitu, James. Ibu ini datang terus, ketemu terus di gang gitu kan ya, di Gratio Entrepreneurs Gathering. Iseng-iseng saya tanya, Bu, Ibu udah datang berapa kali, Bu? Saya udah 8 kali, Coach. 8 kali, James. Ikut terus. Kenapa yang bikin Ibu balik? Mau ketawa, Coach. Mau ketawa. Ikut bisnis seminarnya Coach Johannes, coba. Bagus. Jadi yang ketiga artinya adalah Anda harus fun. Ya nggak sih? Dan James Gui ini fun. Bukan cuma funny. Kalau funny kan stand up comedian. Tapi it's not about stand up comedian. Stand up comedian juga kita respect, bisa bikin orang ketawa ya. Tapi James Gui itu fun. Itu juga yang menurut saya adalah bagus tentang seorang James Gui gitu ya. Thank you. Mungkin James Gui mau tambahin? Udah gitu aja lah. Masa gua tambahin puji diri sendiri? Bukan. Pertanyaannya bukan puji sendiri. Pertanyaannya gimana orang bisa disukain James. Orang bisa di-likes gitu kan. Ya, jawabannya tadi 3 itu kan ya. Tuh, ya udah komen masuk sih, teman-teman udah kasih komen alasan-alasan mereka suka banget. Saya. Iya, banyak banget tuh lihat ya, luar biasa tuh, banyak banget. James, telling us one story yang begitu kita dengar apapun itu ya, bisa jadi dari pengalaman training lah. Itu dari pengalaman training saya yakin banget. Saya 10 tahun lebih, James sudah 28 atau berapa? 26 tahun di training gitu ya. Di dunia training maksudnya. And tell us one story yang bukan cuma lucu, tapi kita bisa belajar.
ilmu kehidupan dari situ? Yang spontaneous aja, James. Yang your story, yang untold story. Oke, not untold story, bahkan sometimes often told story, ya. Yang the story that made me confident. Okay, make me confident, ya. Kita semua mulai from zero, kan. Kita semua mulai from zero, and semua ada crossroad, ya, penyimpangan jalan, ya, persimpangan jalan, dan kita lihat ini, am I capable or not? Am I capable or not? Gitu, ya. And this was a story to happen to me many years ago lah, many years ago, dan itu terulang-ulang, ya. Maka it built me. Okay. Satu adalah awal-awal saya baru mulai karir saya, itu zaman waktu kita training pakai OHP, ya. Pakai OHP, you know, remember how long that was, ya. Iya. Dan saya baru mulai training saya, ditulis di plastik itu, tembak ke dinding, betul, ya. Oke. Nah, dan waktu itu Pak Renal Kasali contacted me. Oke, Pak Renal contacted me, dan beliau tanya, James, saya ada dapat training Garuda Indonesia, dan malam hari, sesi malam itu, kalau nggak salah jam 8-an malam sampai jam 10 malam, itu ada sesi, dan mereka mau minta customer service excellence, ya. So I recommended you, to do. I was very, kan saya pemula loh waktu itu, pemula, dan seorang seperti Pak Renal, Pak Renal Kasali, seseorang like Pak Renal Kasali, buka jalan buat saya ke Garuda Indonesia. Can you imagine the double prestige? Ya, Pak Renal Kasali referred me to Garuda Indonesia, which on my own maybe will not go in many years to come. Ya, jadi mau nggak? Iya, maulah. Maulah, oke, mau. Ya, zaman dulu kan belum ada asisten. Saya selalu tiba lebih awal. Sesi saya jam 8, jam 7 saya sudah tiba. Bawa tas saya, bukan laptop, dulu belum ada laptop, ya, bawa transparansinya, itu slides, ya kan, ya. Oke. Ini buat milenial yang lagi nonton, ini cerita 200 tahun yang lalu, ya, jadi mohon dimaklumi, oke? Iya, zaman itu masih belum listrik, pakai batu gesek-gesek sampai cipratan. Oke, ya udah, so set up. Setelah sudah set up semua, gue ada waktu santai-santai. Lihat-lihatlah di meja yang di Garuda Indonesia. Meja lo tau kan, meja panjang pakai kain hijau, ya. Terus ada name tag-nya di setiap meja. Kan? Saya lihat name tag-nya. Lo kok namanya, ada nama orang Jepang, ada nama orang Taiwan, ada orang nama Inggris, ada nama orang Scandinavian names, betul, Japanese names, ya. Saya tanya kepada petugas. Padahal ini Garuda Indonesia gitu kan? Ya, Garuda Indonesia kan? Iya. Orang-orangnya di mana? Orangnya lagi makan malam. Saya pergi cek intip. Waduh, PBB lah di sana. Oke, ya. International people. Tinggi-tinggi, pakai jaket, pakai dasi. Itu semua eksekutif Garuda Indonesia. Saya langsung telepon Pak Renal. Pak Renal, Garuda Indonesia ini kok ada namanya macam-macam orang? Ya, Pak Renal, oh ya. Itu Garuda Indonesia International Country Managers Conference. Jadi country manager dari Garuda Indonesia di seluruh dunia itu hadir. Dan gua pembicaranya. Lu panik nggak? Kita pemula loh, bawa customer service. Dan saya tanya, ada apa yang saya ini bisa ngomong kepada mereka yang mereka belum tahu? Mereka karena very high position. Very high position di dunia penerbangan, service excellence kan number one. Apalagi yang dibawa ajakan. Gua panik loh, bener, gua panik. Oke. Then I stood back and I ask myself, sekarang ada dua jalan nih. Satu, ciptakan alasan mundur dengan sakit kepala, mencret, sakit perut. Tapi you mempermalukan Pak Renal. Ya, dan selamanya itu you citranya sudah susah. Oke. Kedua, lu maju. Tapi gue bilang, kalau gue maju, gue takut. Jadi ada dua cara kalau mau maju. Kalau mau maju, takut apa waktu itu, James? Ceritain dulu takutnya. Takutnya apa waktu itu? Takutnya adalah apa yang saya sampaikan terlalu dangkal. Betul ya, terlalu shallow. Takutnya mereka tanya, gue nggak bisa jawab. Betul kan? Takut itu. Terus saya bilang, ada dua pendekatan nih. Satu, saya saking terkagum-kagum sama mereka, sampai jadi sungkan, ya, bawa trainingnya terlalu sungkan-sungkanan. Atau kedua, saya bawa training seperti biasa. Karena Pak Renal sampai panggil saya
berarti he knows how I do my training. And Yeah. based on that, he invited me. So if I change my style, nanti ini bukan James yang gua mau ini, James yang berbeda. Jadi gua hajar aja lah style gua, lu tahu sendiri kan, tanda tangan kanan, tangan kiri gitu kan ya, friend gitu kan. Bercanda terus. Full tilt. Dan mereka happy. Mereka happy. Okay? Wow. Mereka tertawa, bercanda ya, sehingga after the event they all came and shake my hand and they say we really enjoy ourselves, we were very happy. Dan saya bilang, I'm sorry, you know, what I delivered maybe was something very basic, something very shallow. And he said, no. We have all been so busy that often we need to be reminded of the basics. Exactly. So the moral of the story is be yourself. Be yourself. Be yourself. Saya tambahin, James, pembelajarannya inspiring. Be yourself. Tapi kita boleh belajar dari banyak orang. Kebanyakan orang salah. Dia copy and paste. Dia jadi orang lain. Harusnya be yourself, naik versionnya jadi version 2.0. Nanti naik jadi 3.0. Tapi tetap you yourself gitu ya. Yourself. Wow. Maka tadi ada Ani ya yang bilang saya authentic. Be myself. Jadi James Gui on stage. With your Singlish lah, Singlish. James Gui on stage, James Gui off stage is the same person. Same person. Itu bukan cuma otentik kalau saya bilang. Itu integrity namanya, James. Oke, boleh lah. Integrity. Authentic in a way. Integrity artinya you're not faking it. I'm not faking it. I'm not faking it. You see? Kita trying to be walk the talk, integrity with what we have. Mau on stage, mau off stage, mau disorot, mau tidak disorot. Jadilah seperti kita seperti ini, gitu kan? Walaupun tidak mudah. You and me know it's not easy. Yes, dan konten yang saya bawa on the stage adalah konten yang saya sendiri jalankan. Jadi kalau gua nggak jalanin, gua nggak ngajar loh. Exactly. Makanya Coach Johannes juga, kalau James juga ngajarin sales, Coach Johannes ngajarin bisnis harus profitable dan autopilot. Kalau Coach Johannes tidak bikin bisnisnya profitable autopilot, jangan pernah belajar dari Coach Johannes gitu kan. Berarti cuma teori doang, ternyata enggak. Puji Tuhan, bisa jalan-jalan, bisnis jalan sendiri, membantu banyak orang. James juga salesnya luar biasa banget. Salah satu yang orang normal biasanya malu adalah waktu bekerja, itu jadi sales person. Ini generalisasi ya, memang ini generalisasi. Tapi kebanyakan begitu, ya, jadi sales person. Tapi banyak orang normal tidak tahu bahwa orang sukses itu karena jago sales. Benar ya, James? Betul. Benar ya. So the questions is, pertama adalah jangan pernah malu waktu Anda jadi orang sales. Justru orang sukses itu, lihat top 100 orang terkaya di dunia, top 1000 orang terkaya di dunia, top 100.000 orang terkaya di dunia. Ya karena jago sales. Kalau nggak nyampe ke situ. Betul ya. Baik itu jualan produk, jualan jasa, jualan idenya, jualan menginspirasi orang biar bisa bergerak. Tapi itu kan jualan gitu kan? Iya. Jualan diri juga kan? Jualan diri juga. Itu, supaya dirinya laku dinikahin orang kan? Dan klien terbesar yang harus kita jualan siapa? Diri sendiri dulu. Bisa bikin pede nggak kitanya? Bener ya, James? Betul. Iya. Itu klien pertama kita. So, pertanyaannya buat seorang James Gui, bagiin James. James itu punya banyak ilmu tentang sales, tentang selling, tentang sales. Tapi pertanyaan Coach Johannes adalah begini. Kalau semua ilmu salesnya James Gui, semuanya ilmu salesnya James Gui, cuman diminta bagiin 3 aja. Tapi 3 ini benar-benar praktis. Dan orang yang dengar tuh bisa catat terus langsung bisa action. What would that be, James? 3 selling skills atau 3 hal yang orang begitu dengar benar-benar bisa praktekin jago jualan. Oke. In general jago jualan gitu ya. General aja. Oke. 1. Ya. You must really believe in what you sell. Fair lah ya. You must really believe in what you sell. Sehingga, of course, yang dimaksud really believe itu bukan apa yang Anda jual itu ajaib. Bukan. Tetapi at least you yakin bahwa apa yang you jual itu berguna buat orang. Buat orang yang beli, orang yang pakai itu ada manfaatnya, dapat manfaatnya. 1. Dan paket dalam itu, bagian dari itu adalah harga yang dia bayar, layaklah dengan manfaat yang dia dapat. Betul kan?
Ya, so at least is worth the money gitu loh. Ya. Itu lu harus percaya dulu. Karena kalau you don't believe in that, everything that you are doing from then onwards is just bluffing. Iya. Betul kan? Dan berapa lama kita bisa bluff orang dengan hati nurani yang santai, yang bersih. Oke ya. So, satu lu mesti believe ya that this product benar-benar jujur berguna buat orang, dan kedua dengan harga yang dia bayar itu worth it lah dengan benefit yang dia dapat. Oke, satu. Iya. Oke, siap. Satu. Kedua adalah you harus bisa menempatkan diri di posisi dia. Dan banyak orang sales gagal di sana. Iya. Banyak orang sales gagal di sana. Di sepatunya orang tersebut. Yes. Kira-kira apa problemnya? Kira-kira apa concernnya? Kira-kira apa kekhawatirannya? Kira-kira apa keraguannya? Apa dia, bukan kita. Kalau dia udah beres, dia beli, kita dapat. Udah selesai. Kalau dia udah beres, dia beli, kita dapat. Tapi dia belum beres, dia belum beli, lu ngomong sampai berbusa, lu nggak dapat. Betul ya? Maksudnya dia beres apa, James? Maksudnya dia beres, maksudnya apa tuh? Dia beres adalah dia satu, rasa bahwa apa yang kita tawarkan kepada dia, kita juga mengutamakan kepentingan dia. Jadi bukan semata-mata kita orang sales pushing dia beli demi kepentingan kita. Ya, jadi kita otentik. Ya, maksudnya kalau cocok kita bilang cocok, kalau kita nggak cocok dia tahu kita akan bilang nggak cocok. Ya. Betul. Oke, sehingga dia tahu bahwa oke lah orang ini bisa lah selayaknya orang sales ya ngomong tapi dia relatively sincere lah, nggak terlalu muluk-muluk lah, ya. Dan dia mempertimbangkan he has the salesperson has my interest at heart. Dari sana dia udah santai, dia udah mau relax ya. Dengan demikian otomatis itu interaction terjadi, engagement terjadi, handling objections pun lebih cordial gitu kan ya. Jadi bukan excuse lagi, Jadi itu satu adalah kita yakin, kedua kita bisa berdialog sama calon customer kita sehingga dia rasa nyaman sama kita. Sehingga dengan dia rasa nyaman sama kita, keberatan pasti ada, penolakan mungkin ada, tapi nggak ada excuse-nya. Banyak kita sebagai orang sales kita bisa bilang, I can handle and overcome objections, but I cannot overcome excuses. Banyak orang sales bukan objection yang dia hadapi excuses. Excuses nggak pernah selesai. Ya kan? Ya, dan poin terakhir adalah ketiga ya. Poin ketiga adalah Anda harus bisa dengan hitung-hitungan menunjukkan kepada customer kenapa walaupun harga Anda lebih mahal, harga Anda lebih mahal tetap bermanfaat buat dia. Tetap bagaimana misalnya Coach Yohanes punya fee sekian, James Gui punya fee sekian, dan kalau mau dibandingkan ada ke orang yang lebih murah, betul kan ya? Banding dengan lebih murah itu nggak pernah selesai lah, selalu ada orang yang lebih murah lah. Jadi kita harus bisa hitungkan dan dia bisa lihat dengan mata dia sendiri dengan fee kita yang lebih tinggi. Bagaimana dibandingkan dengan orang lain, hitung-hitung tetap lebih murah. Tetap lebih murah, betul kan? Dengan harga kita yang lebih tinggi, hitung-hitung tetap lebih murah. Kalau you bisa hitung kayak gini, pasti closing. Nah, tapi banyak orang sales nggak bisa hitung. Banyak orang sales andalkan ngomong. Tapi nggak ada dasar. Kebanyakan begitu orang sales gitu ya. Siap. Berarti kalau saya simpulkan tadi 3 pembelajaran terbesar James Gui untuk bisa punya selling skill yang luar biasa adalah pertama, believe dulu. Do you believe nggak? Karena your first customer adalah diri sendiri. Believe nggak sama produknya? Believe nggak sama jasanya? Believe nggak sama diri sendiri, gitu kan? Itu yang pertama. Udah kalau yang pertama nggak udah usah ngomong lah ya. Nggak usah. Udah nggak usah ngomong, terus ya carilah kalau mau belajar sales ya ke James Gui. Kalau mau bangun bisnis ya belajar sama Coach Yohanes K. Pauli dan Gradio dan Certified Business Coach. Udah gitu aja. Kalau satu udah, yang kedua sekarang. Yang kedua James bilang itu kalau saya bahasakan always in their shoes. Ada kalimat yang bagus yang saya belajar banyak ya James. Salah satunya bilang
seek first to understand, yes, then to be understood. Yes. Iya. Itu ilmu bukan cuma buat selling, di kehidupan iya, keluarga iya, anak iya, suami istri iya. Kita kebanyakan maunya di understood dulu, then kita baru mau mengerti orang. Itu apa? Sama habit bahasa number, ya. Habit number 5 ya. Oh, habit number 5. Stephen Covey number 5, is it? Ya, I think it's number 5. Yeah. Cek lagi. Antara 1 sampai 7 lah, Jeff, basically. Pasti. gua antara 3 sampai 7 lah, 3 sampai 7. Yakin, 4 sampai 7, 4 sampai 7. Karena pertama be proactive, kedua adalah begin with the end in mind, ya kan? Tiga adalah think win-win ya. Think win-win. Think win-win kayaknya, iya. Itu public master. No, private fix 3 dulu biasanya. Private think win-win kayaknya yang keempat kayaknya. Ya. Anyway, itu 7 Habits by Stephen Covey. Ya. Now, sekarang tos. Guru-gurunya sama ya. Jim Rohn luar biasa kalau Anda mau belajar dari gurunya guru-guru. Itu Jim Rohn ya. Setiap kata-katanya tuh ngebakar banget gitu ya. Bener. Nah, sekarang yang ketiga, ilmunya. Yang kedua dulu bikin populer. Yang kedua tuh catat ini. Kalau Anda pengen mempengaruhi orang lain, kalau saya belajar dari James Gui, sering kita sebutnya adalah WIIFM. Radio FM apa yang sering didengar sama orang yang Anda pengen influence. Ternyata namanya WIIFM. Apa tuh? What's in it for me? Apa untungnya buat gue? Gitu kan ya, James? Dan yang ketiga adalah itu James bilang hitung-hitungan. Anda harus hitung-hitungan. Anda harus tahu ngitungnya biar orang lihat benefitnya. Saya tambahin, saya perkaya dari James bahwa hitung-hitungan bisa logika, otak kiri, sama satu lagi yang dahsyat. Yang dahsyat adalah otak kanan atau emosional. Betul, setuju. Kan nggak masuk akal orang datang ke Gratio, ketemu certified business coach di Gratio yang dia nggak tahu, tapi dia mau ketemu, sekali ketemu, bayar cuma 3 jam, bayarnya hampir 70 juta. Sekali ketemu, gitu kan James? Bahkan lebih gitu ya. Bukan Coach Johannes G. Pauli, karena saya udah nggak coaching langsung lagi. Karena kita mesti bikin bisnis profitable dan autopilot. Nah, itu pembelajaran 3 dari seorang James Gui. James, tiba-tiba baru 4 pertanyaan atau 3, udah tinggal 5 menit lagi. Ini cepet banget 1 jam ya. Karena saya liatin waktu ini 1 jam gitu ya. So James, ayo James, sebelum saya kasih tahu buat Anda yang nonton yang pengen buku bisnis is fun biar bisa bangun bisnis profitable dan autopilot, jangan cuma profitable tapi bisa autopilot. Kita belajar terakhir dari James. Tapi ini harus pertanyaan yang dalam banget ini, pertanyaan yang dalam banget. Bentar, tunggu gua masuk ke lubang dulu ya. Nanti keburu lupa pertanyaannya. James, setiap kita pasti akan berakhir di dunia ini. Setuju? Yes. Iya. Jangan berubah dulu dong mukanya, begitu bilang begitu kayaknya berubah mukanya. Siap. And now the end is near. Iya, ada ujungnya pasti. Seorang James Gui begitu ada di ujung hari-hari terakhirnya di dunia ini. Kita doain itu lama dan panjang ya. James, amin. Biar makin bisa terus berdampak buat keluarga, buat banyak orang dan sebagainya. Udah langsung to the point. Udah langsung to the point. Gua banyak mau ngomong nih. Di hari-hari terakhir, James. Di hari-hari terakhir. Apa pesan James Gui dari pembelajaran hidup James Gui? Buat kita semua. Pesan saya simple sekali. Pesan saya adalah, supaya, satu quote ya. Ya, boleh. Ini, I like this quote, I learned this quote. And ini salah satu pedoman dalam hidup saya. When I was born, everybody laugh. Karena waktu saya lahir kan semua orang tua bahagia, saudara bahagia, everybody laugh. I cry. Kenapa waktu saya lahir dokter pukul pantat saya nangis, ya? Waktu saya nangis semua orang bahagia. When I was born, everybody laugh. I cry. When I die, everybody cry. I laugh. Dalam tuh. When I die, everybody cry. I laugh. Karena semua orang sedih, tapi saya tertawa. Sudah selesai. Saya sudah lakukan sebaik mungkin. I've done my best. I can go and rest and I can laugh. No regrets. Live a life of no regrets. Luar biasa. Luar biasa. Kita mau diam dulu karena kita lagi resapi itu James yang nonton. Udah, silakan. Mari kita sama-sama tunduk ke kepala dan kita berdoa ya. Kenapa begitu? Karena basically kenapa? Karena you can start strong. Semua orang normal startnya strong. Tapi itu mah normal, jangan bangga dulu kalau start small, start strong.
Jadi kita harus apa? Finish strong. Yes. Itu yang James bilang. Apakah kita akan finish strong? And kalau saya tambahin, in between kita harus stay strong. Iya. Kebanyakan orang nggak persisten, kagak stay strong. Iya. And to be able to stay strong dari start strong sampai finish strong, to be able to start strong, you have to lean on the strongest, which is Tuhan. Amen. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah mulai secara strong, boleh, jangan bangga kalau Anda mulai dengan strong, banggalah kalau Anda finishnya strong. Yes. Dan diantaranya harus tetap kuat, tetap strong. Amen. Dan untuk bisa tetap strong harus mengandalkan yang paling strongest, yang paling kuat, ya Tuhan, gitu ya James. Amen. Yep. Wow. Yep. Jadi pesannya apa nanti di hari terakhir? Quotes itu kira-kira gitu. Yes. Atau ada yang jadi bukan, it's not about hari terakhir kan? Iya. I mean, life is a marathon kan, you run every day kan. Yes. Run every day kan. Ya, jadi it's an accumulation of positive impact to people around you kan. It's an accumulation. Setiap hari ya kan? Ya. Luar biasa. Okay, jadi ya kita nggak bisa ngubah masa lalu, kita nggak bisa lihat masa depan. Yang bisa kita nikmati adalah masa sekarang. Jadi enjoy the moment. Enjoy the moment sama orang yang paling matters. Yes, amen. Which is biasanya keluarga ya, James. Iya. Keluarga. Siap. Kalau Anda yang mau buku ini, James, dari tadi nungguin buku ini nih. Yang mau buku ini, Business is Fun, ini national bestseller. Harganya waktu diluncurkan 345.000, berkali-kali dari harga buku normal gitu ya. Dan habis terus di Gramedia nih. Iya. Nah, kita mau bagiin buat Anda gratis. Caranya dua langkah. Yang pertama adalah follow Instagram Yohanes G. Pauli. Udah pasti follow lah sama James Gui gitu ya. Yohanes G. Pauli. Ya, follow Instagram Yohanes G. Pauli. Yang kedua adalah direct message atau DM ke Yohanes G. Pauli di Instagramnya. Kalau Anda nonton di YouTube ya tentu harus yang pertama follow and subscribe and klik tombol bell-nya. Kalau di Facebook ya nanti Anda like lah. Tapi abis itu langkah keduanya Anda harus direct message ke Coach Yohanes G. Pauli. Yohanes G. Pauli, Instagram saya. Ketik 4 info simple aja. Yang pertama, ini namanya Coaching with Coach YGP, Coach Yohanes G. Pauli, dan James Gui. Berarti kalau gitu cukup ketik Coach YGP James Gui. Nah, Coach YGP James Gui. Jadi tim saya nanti tahu. Yang kedua, kan 4 info doang. Yang kedua adalah ketik nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Ulangin ya, cuma 2 langkah. Cukup follow Yohanes G. Pauli, James Gui juga. Yang kedua adalah Anda kirim direct message ke Instagramnya Yohanes G. Pauli. Caranya, cuma 4 info direct message-nya atau pesannya. Coach YGP James Gui. Yang kedua adalah nama lengkap Anda, alamat, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Nah, nanti Gratio Team akan lihat DM yang masuk banyak banget. Dan nanti Anda yang beruntung akan dikirimin DM berikutnya bilang bahwa Anda pemenangnya. Dan langsung buku ini dikirim ke alamat Anda. Ini juga ada nama James Gui di sini karena salah satu yang kasih testimonial luar biasa. Alright, James. Wow, kita masih dikasih waktu nih sedikit lagi. Ya, James. Kira-kira apalah dari perbincangan kita ini? Oh, by the way, yang mau bukunya boleh ketik mau. Ayo, boleh ketik mau di komen. Silakan. Ya, sambil saya tanya pertanyaan terakhir di IG Live ini. Oke. Buat James Gui, kira-kira pesan buat kita semua orang-orang yang lagi melalui new normal ini, kira-kira apa ya James ya, seorang James Gui ini? Simple sih ya. Selama ini keluhan kita selalu nggak ada waktu. Apapun nggak ada waktu. Oke? Sekarang tiba-tiba kita dikasih hanya yang ada waktu. Waktu dari pagi, siang, malam waktu. Poinnya adalah jangan sampai habis COVID yang Anda dari dulu bilang nggak ada waktu, tetap nggak ada waktu dan tidak dikerjakan. Oke? Ya, so manfaatkan waktu ini, belajar apa yang mau dikerjakan, segera dikerjakan karena dikasih waktu. Oke? Itu dia. Siap. Take action now gitu ya, James.